Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Nurul Cahyati akan presentasikan metodologi penelitian dari bab 1 hingga bab 3. Kemudian di sini judul saya itu analisis tingkat kualitas pelayanan dengan metode Serve Call dan Important Performance Analysis atau IPA, studi kasus PT PDAM Tirta Kencana Samarinda. Kemudian di sini next ada topik pembahasannya. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, lokasi penelitian, waktu penelitian, atribut penelitian, tahapan, diagram alir, dan jadwal kegiatan. Yang pertama, latar belakang. Kualitas pelayanan berpengaruh langsung terhadap kepuasan pelanggan, dan pelanggan yang puas cenderung loyal serta memberikan rekomendasi positif. PDAM sebagai penyedia air bersih memiliki peran penting bagi masyarakat, sehingga kualitas layanannya harus optimal untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan industri. Berbagai daerah termasuk Samarinda masih menghadapi masalah pelayanan air seperti kualitas air, distribusi tidak merata, dan manajemen operasional yang belum efektif. PDAM Tirta Kencana Samarinda perlu evaluasi layanan karena untuk meningkatkan kebutuhan air seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Metode Serve Call dan IPA digunakan untuk mengukur kesenjangan antara harapan dan persepsi pelanggan serta menentukan prioritas perbaikan layanan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian dilakukan untuk menganalisis kualitas layanan PDAM Tirta Kencana Samarinda dan memberikan rekomendasi peningkatan pelayanan. Next, ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kualitas pelayanan berdasarkan kesenjangan antara persepsi dan harapan pelanggan dengan metode Serve Call pada PDAM Tirta Kencana Samarinda. Kemudian, bagaimana tingkat kesesuaian kualitas pelayanan terhadap nilai harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan pada PT PDAM Tirta Kencana Samarinda. Kemudian, yang ketiga, bagaimana urusan perbaikan menggunakan metode IPA yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan PT PDAM Tirta Kencana Samarinda. Kemudian untuk tujuannya itu yang pertama, menganalisis tingkat kualitas pelayanan berdasarkan kesenjangan antara persepsi dan harapan pelanggan dengan metode Serve Call pada PT PDAM Tirta Kencana Samarinda. Yang kedua, menentukan tingkat kesesuaian kualitas pelayanan terhadap nilai harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan pada PT PDAM Tirta Kencana Samarinda. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan menggunakan pendekatan IPA atau Important Performance Analysis yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan PT PDAM Tirta Kencana Samarinda. Untuk batasannya yaitu penelitian ini hanya mengukur gap 5, yaitu kesenjangan antara harapan pelanggan dengan persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan PT PDAM Tirta Kencana Samarinda. Yang kedua, faktor-faktor eksternal seperti regulasi pemerintah dan kondisi lingkungan tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian ini. Next, ada tinjauan pustaka. Itu yang pertama, rumus dari model Serve Call untuk menghitung kesenjangan layanan itu ada SQ sama dengan P min E, di mana SQ merupakan Serve Call Score atau nilai kualitas layanan, kemudian P persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima, dan E merupakan harapan pelanggan terhadap layanan. Nah, metode analisis kualitas pelayanan menggunakan model Serve Call mencakup 5 dimensi, yaitu bukti fisik atau tangible, keandalan atau reliability, empati atau empati, daya tanggap atau responsiveness, dan jaminan atau assurance. Kemudian, Serve Call menggunakan skala Likert yang terdiri dari 5 hingga 7 tingkat penilaian untuk mengukur dan mengevaluasi setiap dimensi dalam model Serve Call. Rumus yang digunakan untuk menghitung skor setiap dimensi itu bisa dilihat, kemudian total Serve Call untuk seluruh dimensi bisa dilihat juga. Kemudian di sini ada perhitungan IPA, ada rumusnya juga dapat dilihat. Kemudian penyederhanaan perhitungannya untuk skor rata-rata setiap atribut dapat dilihat juga rumusnya. Dan terakhir, penelitian ini menggunakan metode probability sampling atau teknik pemilihan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai responden. Kemudian rumusnya juga dapat dilihat. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu, itu yang pertama dari Kuku Baskoro tahun 2022 dengan metode yang digunakan tuh metode yang sama, itu Serve Call IPA, tapi ada perbedaan pada KFD. Kemudian pada peneliti Hidayat tahun 2023 dengan judul yang dapat dilihat dan metodenya sama, yaitu Serve Call dan IPA. Untuk yang ketiga itu ada peneliti dari Salam DKK tahun 2024, judulnya dapat dilihat dan menggunakan
Servcol dan IPA juga, atau e-Servcol. Kemudian lokasi penelitian itu di perusahaan air minum PT PDAM Tirta Kencana PT PDAM Tirta Kencana Samarinda yang berlokasi di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Kemudian waktunya itu berlangsung selama 2 bulan, Desember hingga Januari 2026. Itu untuk penelitian untuk pengambilan data dan pengolahan data. Selama periode tersebut, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, wawancara, dan observasi langsung pada pelanggan terhadap layanan yang diberikan oleh PT PDAM Tirta Kencana Samarinda. Untuk atribut penelitian itu, yang pertama dari bukti fisik atau tangibles itu ada 4 poin, keandalan ada 5, kemudian ketanggapan ada 4, jaminan ada 4, dan empati ada 5 poin yang bisa dibaca pada PPT berikut. Dari sumber Noval Alfarisi 2025. Selanjutnya itu ada tahapan penelitian. Yang pertama, tahap persiapan. Kemudian tahap persiapan dilakukan dengan melakukan studi literatur dan observasi awal, mengidentifikasi masalah terkait kualitas layanan, dan menetapkan tujuan penelitian, rumusan masalah, dan batasan penelitian. Untuk tahap pengumpulan data itu ada data primer, yaitu observasi langsung layanan PDAM, wawancara dengan pihak perusahaan dan pelanggan, penyebaran kuesioner dengan fisik dan Google Form mengenai persepsi dan harapan pelanggan. Kemudian data sekunder, yaitu profil perusahaan, laporan internal, jumlah pelanggan, dan referensi literatur. Dan yang ketiga itu ada teknik penentuan sampel dengan menggunakan metode yang tadi, yaitu probability sampling. Kemudian setelah dihitung dari populasinya, didapatkan jumlah sampel dengan rumus Lovin itu ada 100 responden. Kemudian untuk tahap pengolahan data, itu ada uji validitas dan reliabilitas, yaitu memastikan kuesioner layak digunakan atau valid dan reliable. Yang kedua itu ada pengolahan data Servcol, menghitung gap antara persepsi dan harapan, mengidentifikasi dimensi layanan yang memiliki kesenjangan terbesar, dan pengolahan data IPA menggunakan tingkat kesesuaian atau TKI, memetakan atribut layanan dalam diagram Kartesius keempat kuadran, yaitu kuadran 1 hingga kuadran keempat. Kemudian ada tahapan analisis dan pembahasan, yaitu menganalisis hasil Servcol untuk menghitung kualitas layanan menggunakan IPA untuk menentukan prioritas peningkatan dan menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi PDAM. Kemudian ada tahap penutup, yaitu menarik kesimpulan dari hasil analisis, memberikan saran perbaikan dan pengembangan layanan ke depannya. Next itu ada diagram alir dari tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, tahap analisis dan pembahasan, serta penutup yang dapat dibaca pada layar berikut, dari mulai observasi literatur, identifikasi masalah, rumusan masalah, penetapan tujuan penelitian, batasan masalah, pengumpulan data, data primer dan data sekunder, kemudian perhitungan Servcol dan IPA, dan analisis dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran, lalu selesai. Dan berikut merupakan jadwal kegiatan yang akan dilakukan selama penelitian, itu dimulai dari November hingga di bulan April. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.